Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku. Ku balas segala kebaikanmu dengan kekurangan. Tiada pernah ku menyadari semuanya, bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasamu. Alhamdulillah, syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas rahmat dalam hidup. Saya nggak ngelakuinnya. Dan saya nggak keberatan kalau kasus ini dibawa ke pengadilan. Erwin, kamu diam dulu. Masalah tidak akan bisa selesaikan dengan emosi. Kamu nggak serius kan, Man? Gak mungkin Mas Erwin melakukan tindakan bejat kayak gitu. Aku sendiri juga nggak yakin, Ra. Papa tidak minta persetujuan kamu. Papa hanya memberitahu dan kamu mentaatinya. Titik. Di tangan saya ada surat visum dari Dr. Suminto yang menjelaskan bahwa Mbak Sarita kehilangan kehormatannya oleh Mas Erwin. Tetapi sebenarnya surat ini palsu. Itu semua fitnah. Aku udah ngecek rumah sakit dan mereka bilang nggak pernah mengeluarkan surat ini, Mbak. Dan hal penting yang semua harus tahu, Dr. Suminto udah 3 bulan di Jerman. Ada apa kamu? Saya kebelet, Pak. Benar nih. Bener, Pak. Ya sudah. Pasti ada kesalahan. Atau ada Dokter Suminto yang lain. Sarita benar. Tapi bagi siapapun yang ingin ada pembuktian, itu nanti saya bisa urus. Yang paling penting sekarang, pertunangan ini harus tetap dilanjutkan. Iya, betul. Saya setuju. Tapi saya tidak setuju, Ma. Meski ini cuma pertunangan, tapi suasana ini sangat sakral. Tidak boleh kita bikin main-main. Harus jelas dulu semua permasalahannya. Baru kita tentukan apa yang harus kita lakukan. Jadi, pertunangan ini kita tunda. Papa jangan gitu dong. Ini akan membuat kita malu. Apa kata tetangga nanti? Apa Mama nggak lebih malu lagi kalau anak kita bertunangan by accident? Om, hari ini Zahra ingin mengungkapkan sebuah kebenaran. Apalagi sih Zara, kamu jangan bikin suasana tambah kacau dong. Suasana di sini nggak mungkin keruh kalau aja nggak ada orang yang suka nebar fitnah. Kayak fitnah yang ditujuin ke Zahra. Om bisa lihat foto-foto ini, Om. Papa jangan percaya sama dia ini emang licik. Mungkin aja foto yang dibawa itu foto rekayasa, Pak. Foto yang saya kasih tahu sama Papa, foto yang mesum antara dia sama Edo, itu foto yang paling benar, Pak. Bener, Om. Sekarang merekayasa foto itu sangatlah gampang, Om. Dan itu semua nggak bisa dijadiin sebagai bukti kebenaran, Om.
Iya, Pak. Papa jangan gampang percaya. Itu foto pasti bohongan, Pak. Tidak, tidak. Foto itu asli. Zahra benar. Foto itu asli. Dan yang seronok adalah hasil rekayasa. Orang tuh nggak bakal ada yang percaya sama perawan kayak kamu. Udah deh, kamu nggak usah meres-meres kita lagi. Kalian lihat. Kalian lihat pakaian saya. Saya ini lari dari tahanan karena saya ingin menyampaikan kebenaran. Saya berani menembus bahaya karena saya sadar betapa kejinya fitnah itu. Saya ini memang preman. Dan saya adalah bajingan. Tapi baru kali ini saya memfitnah orang seperti Zahra. Saya nyesal. Saya menyesal. Dan saya juga sadar, saya hanya ingin menjadi orang yang baik. Iya, saya hanya ingin menjadi orang yang baik. Ra, maafin gua ya. Tangkap. Pak, tunggu dulu, Pak. Saya hanya ingin menjelaskan satu lagi sama mereka, Pak. Tunggu dulu, Pak. Beri saya kesempatan. Silakan. Satu hal lagi. Zahra benar. Dan Zahra tidak serendah itu. Saya dan Zahra tidak ada hubungan apa-apa. Hanya sekedar teman kecil waktu di kampung. Saya tahu betul Zahra. Dia itu orang yang baik, jujur, dan soleha. Saya harap kalian semua mau memaafkan dia. Silakan, Pak. Borgol ya? Borgol. Dok! Dok! Makasih ya, Dok. Sama-sama. Gara-gara kalian berdua sih. Lihat nih semua jadi kacau. Mbak jangan ngomong sembarangan ya, Mbak. Aku ngomong pakai bukti, Mbak. Kalau Mbak mau, aku boleh temenin Mbak ke rumah sakit. Kalau perlu, bawa polisi sama pengacara sekalian. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Tolong Papa pikirkan lagi keputusan Papa. Jangan sampai pertunangan ini ditunda. Kita sedang menghadapi banyak orang. Kita juga harus menjaga perasaan banyak orang, Pak. Terutama perasaan Sarita. Terus kita tidak perlu memikirkan perasaan Erwin, Zahra, dan orang-orang yang tidak menyetujui pertunangan ini. Papa punya hak untuk mengambil keputusan. Dan semua orang pasti maklum. Karena Papa adalah pemimpin di rumah ini. Justru itu, Ma. Papa ingin menjadi pemimpin di rumah ini. Agar bisa menjadi contoh buat anak-anak. Dan mana yang benar dan salah secara proporsional. Ma. Mama jangan cepat terpengaruh. Ma. Dada Papa rasanya sudah mau pecah dengan persoalan-persoalan ini. Tolong jangan ganggu Papa lagi, Ma. Kecuali kalau Mama mau melihat Papa kena serangan jantung. Gara-gara kalian berdua sih. Lihat nih semua jadi kacau. Mbak jangan ngomong sembarangan ya, Mbak. Aku ngomong pakai bukti, Mbak. Kalau Mbak mau, aku boleh temenin Mbak ke rumah sakit. Kalau perlu, bawa polisi sama pengacara sekalian. Zahra setuju. Justru hal itu yang sebenarnya Zahra harapin.
Jadi biar semuanya tuntas dan terungkap. Dan ketahuan kalau sebenarnya siapa yang curang di rumah ini. Kalian nggak bisa gertak saya. Dan saya akan layani kalian. Tapi nggak bisa sekarang. Karena saya harus cari waktu yang tepat. Gimana, Mah? Sarita? Sarita? Sar, tenang ya, jangan sedih. Mungkin sekarang kamu batal pertunangan. Tapi masih banyak cara yang lain. Ya? Sar. Kamu tahu betapa tersisanya batin aku. Aku harus mengakui apa yang gak pernah aku lakukan, Ra. Semuanya menyudutkan aku, Ra. Maksa aku untuk bertunangan dengan wanita yang gak pernah aku cintai, Ra. Untung ada kamu, Ra. Kamu datang dan gagalin pertunangan itu, Ra. Makasih ya, Ra. Zahra udah tahu semuanya kok, Mas. Zahra kesini bukan untuk menggagalkan pertunangan. Tapi Zahra pengen ngebuktiin kalau semua tuduhan yang ditujukan sama Zahra itu nggak benar. Dan ini semua cuma akal-akalan Mbak Tania. Sudah waktunya semua rencana Mbak Tania ini digagalkan, Mas. Dia itu nggak cuma buat masalah di rumah aja, tapi juga udah berbuat curang di perusahaan. Apapun alasan kedatangan kamu, aku ngucapin terima kasih. Kalau aja kamu tahu isi hati aku, Ra. Harusnya malam ini Erwin ada dalam pelukan aku. Tapi anak brengsek itu udah mengacaukan semuanya. Aku nggak bisa terima. Enggak. Erwin harus menjadi milik aku. Apapun caranya. Dan gimana pun caranya, Erwin harus jadi milik aku. Dan aku nggak akan pernah ngebiarin siapapun milikin Erwin. Om minta maaf. Ra, Om baru sadar kalau Om itu terlalu gegabah dan mudah terpengaruh. Om benar-benar merasa menzolimi kamu, Ra. Om udah bertindak sebagaimana mestinya. Ya, emang orang-orang itu aja yang pandai dan licin. Dan Zahra rasa semua orang juga pasti gampang banget dipengaruhi oleh mereka. Ra, tapi kamu masih mau tinggal di sini kan? Insya Allah, Om. Om sangat senang sekali, Zahra. Mudah-mudahan Om bisa menjalankan amanah ayahmu. Om harus melindungi kamu sebagaimana ayahmu sendiri. Ini semua gawat. Kalau sampai kita ketahuan, kita bisa masuk penjara. Dan kamu harus mempercepat proyek fiktif ini. Kok bengong? Kita sekarang punya 2 pilihan. Dan 2 pilihan itu sangat menentukan. Saya tahu. Menjadi pemilik perusahaan Erlangga. Atau masuk penjara. Iya kan? Tenang saja. Semuanya bisa saya atur. Tapi segala sesuatunya harus ada penyesuaian. Maksud kamu? Kalian tahu kan? Berapa biaya untuk foto kilat? Dan berapa biaya untuk foto biasa? Iya, saya ngerti. Nanti saya akan rubah komposisi pembagian keuntungan. Tapi kamu harus jamin kalau ini semua bisa selesai dengan cepat.
Zahra datang, waduh, rumah ini bersinar lagi, iya. Ah, Bibi bisa aja. Emangnya Zahra bohlam? Lebih dari bohlam. Maksudnya Bibi, sinar di hatinya, ya? Hah? Codot? Nggak boleh begitu, Pak. Hah, betul sekali. Non Zahra datang, wah, gairah makan saya kembali seperti semula. Nggak ada Non Zahra juga emang makan lu rakus, sampai nggak bagi-bagi orang. Jangan khawatir. Saya sama teman nggak bakal lupa kok. Buktinya masih ada kepala ayam, masih tulang ayam, sama kepala peda, sama aja kan atuh. Tulang, emang gue kucing. Udah, ngomongin ntar aja. Mendingan sekarang kita siap-siap sholat aja. Ntar lagi kan mau imsak. Nah ini Non, yang hilang beberapa hari ini Non. Dan tidak ada yang berani mengobrak-abrik kita untuk sholat tarawih, sholat malam, sholat subuh. Tuh. Ah, Bibi udah, Bi. Jangan muji Zahra mulu, nanti kepala Zahra jadi besar nih. Ini aja udah berat tuh. Kalau gede kayak Rakus? Lo tuh rakus, raksasa, tahu? Ngomong yang jelas dong. Ribet, woi, urusannya. Berantem mulu nih. Kamu nolak ketemuan di rumah, tapi kamu mau ketemuan di sini. Apa itu nggak sama bahayanya? Udah tenang aja. Perusahaan ini sudah di genggaman saya. Dan Erlangga juga udah nggak aktif di kantor. Saya melihat perkembangan yang sangat menggembirakan pada perusahaan kita akhir-akhir ini. Tentu saja ini berkat peranan yang dilakukan oleh Tania. Apaan sih Papa ini? Perusahaan ini maju karena kerja keras semua orang dan kepemimpinan Papa. Kenapa Mbak Tania dipuji-puji kayak begitu sih? Makin gak tahu diri aja Mbak Tania. Saya sangat berterima kasih. Sangat berterima kasih. Dan saya akan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tania. Papa kenapa jadi linglung kayak gini ya? Kejadian kemarin harusnya bisa jadi pelajaran. Bahwa Mbak Tania itu jahat. Kenapa malah disanjung-sanjung? Berdasarkan pertimbangan itu semua, maka saya berpikir untuk mengurangi kegiatan saya di perusahaan ini. Bahkan untuk semua kegiatan di perusahaan ini, saya akan vakum sementara. Dan semua pengelolaan, keputusan, dan pengambilan kebijaksanaan saya serahkan kepada Tania. Keputusan ini hak prerogatif saya. Saya tidak membuka kesempatan untuk bertanya, menanggapi, apalagi protes. Siapa yang tidak setuju, silahkan mengundurkan diri. Rapat selesai. Dasar linglung. Ini yang namanya pucuk dicinta ulam tiba. Apa yang kucita-citakan datang sendiri ke pangkuanku. Tunggu aja. Hanya dalam hitungan minggu, seluruh aset perusahaan ini akan berganti tangan kepadaku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kalian mau menanyakan soal ketidakaktifan Papa tidak akan jawab. Tapi Pak, bekerjalah kalian seperti biasa. Belajarlah lebih profesional dan hargai setiap keputusan pimpinan. Ada hal yang harus dilakukan dengan kata-kata. Ada pula yang harus dilakukan dengan tindakan. Asli, Ma, ini benar-benar sama sekali tidak disangka. Tiba-tiba aja si tua bangka itu menyerahkan perusahaan sama saya. Tunggu deh. Apa jangan-jangan Mama pakai guna-guna supaya si tua bangka itu jadi linglung, Mah? Guna-guna? Ah ya enggak lah, kamu nih ada-ada aja. Meskipun gini-gini juga Mama nggak mungkin pakai yang kayak gitu. Itu Erlangganya aja yang bodoh. Emang dia bodoh. Atau jangan-jangan arwah papa kamu kali yang dia bantuin kamu, iya nggak? Iya nggak sayang?
Ya bisa aja sih, Ma. Tapi aku udah gak sabar lagi nih, Ma. Gini nih, begitu saya sudah pegang semua perusahaannya Erlangga, Mama harus secepatnya keluar dari tempat itu ya, Ma ya? Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90. Dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka. Tidaklah kamu dibalasi, melainkan setimpal dengan apa yang dahulu kamu kerjakan. Ya, sekarang saya ada di depan musola. Sekalian tarawih di sini. Gimana? Besok kita bisa jadi ketemu? Ya ampun, itu sama aja cari penyakit dong. Saya kan tinggal di rumahnya dia. Lalu bagaimana? Ya udah besok aja deh kita ketemu di kantor ya. Baik, baik. Kalau begitu, sebelum jam kantor besok mulai sibuk, saya sudah sampai di kantor Erlangga ya. Ya. Itu kan orang yang di musola semalam. Ngapain? Dia kesini pagi-pagi. Pasti ada urusan penting kali, Pak. Itu juga mobilnya Butani ya. Kok udah datang pagi-pagi? Tumben. Ya udah Zara ke dalam dulu ya, Pak. Kamu nolak ketemuan di rumah, tapi kamu mau ketemuan di sini. Apa itu nggak sama bahayanya? Udah tenang aja. Perusahaan ini sudah di genggaman saya. Dan Erlangga juga udah nggak aktif di kantor. Ya, bagus. Kalau begitu, artinya kamu nggak perlu lagi kucing-kucingan. Makanya saya undang kamu untuk datang ke sini. Karena saya mau minta balik semua dokumen yang dulu saya titipin sama kamu. Dan juga untuk ngasih tahu kalau saya udah nggak butuh lagi jasa kamu. Karena saya udah punya rekanan yang jauh lebih bisa diandalkan. Baik, ini dokumen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kemarin saya ngeliat Bapak taraweh di musola dekat rumah. Bener ya? Oh iya, tapi kok saya nggak perhatiin kamu ya? Ya iyalah Bapak nggak ngeliat saya. Bapak kan antusias banget ngedengerin ceramah. Ceramahnya itu sangat bagus dan menyentuh. Tapi bakal Bapak amalin kan di dunia nyata? Iya mungkin aja. Kok mungkin sih Pak? Bapak emangnya nggak ingat kata Pak Ustadz? Kalau misalnya kejahatan itu cepat atau lambat bakal terbongkar, Pak. Dan Zahra rasa, maaf ya Pak ya, Bapak ini orang yang lagi mencoba menutupi atau melindungi rencana jahat seseorang. Bagaimana dia bisa tahu ya kalau aku ini membantu rencana jahatnya Tania? Atau hanya kebetulan aja? Dan dia tidak bermaksud menyindirku. Saudari Zahra, kami sudah menemukan titik terang. Tidak lama lagi semuanya akan terbongkar. Dan pelakunya akan mendapat ganjaran yang sangat berat. Begitu Dan? Siap. Ya, makasih Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ya, Pak. Kalau boleh saya tahu, Anda ini sebenarnya siapa ya? Saya ini cuman orang yang berhutang budi sama Om Erlangga, Pak. Dan saya punya kewajiban juga untuk menjaga perusahaan ini. Apalagi dari tangan-tangan orang jahat. Saya nggak mau perusahaan ini hancur, Pak. Karena, Pak, kalau misalnya perusahaan ini bangkrut, bakal ada ratusan karyawan dan keluarganya yang nanti makannya bakal terganggu, Pak. Dan mereka itu menggantungkan nasibnya ke perusahaan ini. Itu dia bahayanya, Pak. Iya ya.
obrolan kita ini makin menarik aja. Dan saya sangat terkesan. Sampai ketemu ya. Ngapain kalian? Mungkin benar. Selama ini saya terlalu egois. Hanya memikirkan diri sendiri dan terlalu membeda-bedakan derajat manusia. Sehingga saya tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan mungkin juga karena itu, saya jadi semena-mena pada Zahra. Padahal dia anak yang baik. Ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Ampuni semua dosa dan kesalahan hamba. Sebenarnya, apa yang Bapak mau? Saya mau berinvestasi untuk proyek Anda di Semarang. Maaf, Pak. Untuk saat ini, saya hanya bisa berpartner dengan PT Erlangga saja. Apa alasan Anda? Apa Erlangga aja yang punya duit banyak dan berhak memonopoli semua mega proyek? Aku punya duit lebih banyak dari Erlangga. Dan aku minat bergabung bukan untuk cari untung, tapi pingin menghancurkan perusahaan Erlangga. Ya Pak, Bapak sungguh-sungguh dengan ucapan Bapak. Sontoloyo, baru kali ini ada yang meragukan saya. Siapa kamu? Kamu pasti orang baru dalam dunia bisnis. Asal kamu tahu aja ya, siapapun pengusaha besar di negeri ini pasti hafal suara saya. Maaf Pak. Jangan basa-basi. Gimana dengan tawaran saya? Cepat ambil keputusan atau kamu menyesal seumur hidup. Iya. Nanti kita akan hubungin balik ya Pak ya. Bagus. Misi Mbak, ada kiriman buat Mbak Sarah. Makasih ya. Saya permisi ya Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pembicaraan kita tadi di area parkir benar-benar sangat mengesankan. Dan saya terketuk dan sadar kalau saya ini sudah benar-benar melakukan banyak kesalahan. Saya tidak mau terhina di dunia dan tersiksa di akhirat. Makanya saya berusaha untuk memperbaiki diri. Yang kamu pegang sekarang itu adalah berkas-berkas dokumen dari rencana jahat yang saya bantu. Dan perlu kamu ketahui satu lagi, kalau mulai dari sekarang, saya sudah tidak mau bantu rencana kejahatan itu lagi. Terima kasih. Peralatan modern berserak di sekitar kita. Tanpa bertemu pun kita bisa bermitra. Jadi untuk apa kita harus bertemu? Ya, tapi Pak... Saya sudah biasa melakukan bisnis dengan cara ini. Dana yang aku transfer ke rekening kamu apa belum cukup mengatakan bahwa aku serius? Cepat kamu kirim profil dan rencana perusahaan kamu. Atau dana itu aku tarik kembali. Gimana? Oh, jangan Pak. Ya, baik. Nanti saya akan kirim ya Pak ya. Bagus. Sontoloyo.
ngapain kalian? Anu Bu, lagi mendanain listrik, ada yang koset. Sumbernya sih dari sini nih, kayaknya. Iya Bu. Konslet. Udah deh, nggak usah bohong. Jujur, kalian lagi ngapain? Papa yang nyuruh mereka. Ini darurat, jadi Papa tidak sempat memberitahu kamu. Tapi sejak kapan mereka ngerti soal masalah listrik, Pak? Dia memang lulusan STM listrik. STM. Kalau sudah selesai, keluar kalian. Iya Tuan. Jadi aku nggak perlu ngelak lagi. Jadi? Dugaan Papa benar. Kenapa, Rif? Karena aku bukan anak kandung kalian. Tentunya kamu heran kenapa Papa dan Mama memanggil kamu tiba-tiba, Rif. Iya, Pak. Tumben. Ini masalahnya serius. Papa benar-benar kecewa sama kamu, Rif. Sudah berulang kali Papa peringatkan sama kamu agar kamu sadar dan bisa mendidik istri kamu. Tapi ternyata tidak ada perubahan sama sekali, Rif. Bahkan kamu semakin membela ambisi istri kamu ketimbang Papa. Papa benar-benar kecewa, Rif. Kamu tega-teganya berbuat curang. Maksud Papa apa? Rip, ada beberapa indikasi kamu dan istri kamu berencana untuk menghancurkan perusahaan. Perusahaan milik Papa kamu sendiri. Papa sudah tahu semuanya. Jadi aku nggak perlu ngelak lagi. Jadi? Dugaan Papa benar. Kenapa, Rif? Karena aku bukan anak kandung kalian. Sarif, ngomong apa kamu? Udah lah, Ma. Papa sama Mama nggak usah nutup-nutupin lagi. Bilang aja, kalau aku adalah anak pungut yang kalian ambil dari panti asuhan yang kumuh. Iya kan? Itu nggak benar, Rif. Nggak benar gimana sih, Ma? Mama sama Papa itu lebih peduli sama Erwin dan Arman daripada aku. Apa itu bukan bukti? Rif, kamu terlalu berperasaan. Iya. Kamu memang anak angkat. Tapi dari dulu, Mama sama Papa nggak pernah membeda-bedakan kamu. Sarif, Mama sama Papa sayang sama kamu. Kami menganggap kamu seperti anak kandung sendiri. Darah daging kami. Mama bicara tulus. Kamu harus percaya. Jadi Papa udah tahu rencana kita, Mas? Iya. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang? Malam ini juga kita harus pergi dari rumah ini, Mas. Kita ke Semarang atau kemana terserah. Tapi kita juga harus mempercepat proses pengalihan aset, Mas. Aku percaya sama kamu. Aku nggak akan biarin siapapun untuk dapetin Erwin. Gak akan. Aku akan mati. Aku akan mati. Tapi harus bersama Erwin. Harus bersama Erwin. Karena aku nggak akan biarin siapapun milikin Erwin. Siapapun!
Mbak Tania itu kasihan juga ya. Udahlah, Ra. Dia yang pantas dapat ganjaran seperti itu. Sarita. Angkat dong. Halo? Win, sebelumnya aku mau minta maaf sama kamu. Kamu jangan salah duga dulu. Karena sekarang aku sadar, Win. Kalau kamu bukan untuk aku, Win. Tapi sebagai orang yang pernah dekat sama kamu, nggak ada salahnya kan? Kalau aku pengen banget ketemu sama kamu, Win. Sekali ini aja, Win. Dan ini untuk terakhir kalinya, Win. Karena besok aku akan pergi keluar kota. Dan mungkin aku nggak akan kembali lagi ke kota ini, Win. Tak. Aku hargai undangan kamu. Tapi boleh nggak aku perginya bareng Zahra? Biar dia nggak curiga sama aku dan biar dia tahu apa yang kita bicarakan. Oke, Win. Kamu boleh ajakin Zahra. Biar dia tahu juga kalau aku nggak maksud apa-apa sama kamu. Dan yang paling penting, kamu harus datang, Win. Karena ini pertemuan terakhir kali antara aku sama kamu, Win. Aku tunggu ya, Win. Nggak usah lah, Mas. Kan yang diundang Mas Erwin. Zara nggak enak kalau misalnya Zara ikut, nanti pembicaraan kalian nggak leluasa. Tapi boleh kan aku pergi nemuin dia? Zara percaya kok sama Mas Erwin. Sebenarnya aku males sih. Cuman katanya ini pertemuan terakhir. Yaudah deh, aku pergi ya. Hati ya, Mas. Itu nggak mengandung alkohol. Cuma dikasih racun dikit kok. Maafin aku ya, Tan. Dalam hidup ini emang ada pilihan. Dan suatu memilih, pasti ada yang terluka. Tapi itulah realita hidup, Tan. Win, silakan diminum, Win. Ini untuk terakhir kalinya, Win. Ya ampun, Win. Itu nggak mengandung alkohol. Cuma dikasih racun dikit kok. Enggak. Aku udah ngerelain Mas Erwin. Nggak mungkin aku cemburu. Apa ya? Ra, kamu kenapa? Kok kayaknya gelisah banget sih? Nggak tahu nih, Man. Perasaan Zara nggak enak aja. Ada yang bilang kegelisahan itu adalah suatu ungkapan di bawah sadar, telepati dua hati yang saling berhubungan. Maksud kamu? Ya, kalau kamu gelisah karena mikirin seseorang, berarti ada sesuatu sama orang itu, Ra. Sebenarnya aku males sih. Cuman katanya ini pertemuan terakhir. Zara! Aku kok pusing banget ya. Mataku kok kabar ya, Tak ya? Kenapa, Tak? Aku akan persembahkan cinta abadiku, Win. Iya, cinta abadiku. Maksud kamu apa, Tak?
kan cuma sekedar anak angkat. Warisan toh juga nggak bakal dikasih sama Erlangga. Ngapain sih mikirin dia? Yang paling penting, Mas, kita harus bangun kerajaan bisnis kita sendiri. Pak, bukan saya yang seharusnya ditangkap dia nih. Dia telah membunuh papa saya. Saya nggak pernah melakukan apa-apa. Saya terima nikahnya Zahra binti Abdullah dengan mas kawin, kitab suci Al-Quran, dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah.